selalu menolong kami, memelihara hidup kami seumur hidup kami. Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur di hadirat-Mu Tuhan, dan terlebih kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, mengurapi setiap kami. Percaya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, bisa menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Bisa firman Tuhan menjadi makanan rohani dan kekuatan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Udah duduk. Biasanya kan berdiri ya. Itu kata-kata yang biasa keluar tuh. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi dalam ibadah ini. Selamat datang juga buat Pak Roy. Ya, Bapak Ibu Saudara, Pak Roy. Pertama kali datang ke sini, kami senang Bapak bisa hadir bersama-sama ya untuk beribadah di sini. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin membahas Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Sekali lagi, Mazmur pasal 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu Saudara, ini merupakan salah satu doa, syair atau mazmur yang ditulis oleh Musa. Dan dalam syair ini di ayat yang ke-12 tadi kita melihat Musa meminta agar Tuhan menolong dia untuk dapat menghitung hari-harinya, hari-hari hidupnya, sehingga dengan demikian dia punya hati yang bijaksana. Musa ingin agar ia punya kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, memang satu hal yang sangat menarik dalam kehidupan, selain kita menyelenggarakan kehidupan kita sehari-hari, ternyata dalam melakukannya kita perlu yang namanya bijaksana. Bijaksana dalam banyak hal. Dalam secara khusus yang kita lihat bagaimana Musa meminta Tuhan supaya dia pun sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi besar, pemimpin besar, dia pun bijaksana. Dan bijaksana yang diperoleh Musa ini merupakan satu perenungan yang panjang dari pengalaman Musa melayani pekerjaan Tuhan, yaitu dia memimpin satu bangsa yang besar namanya Israel. Tentu kita setuju semua Bapak Ibu Saudara bahwa kita perlu bijaksana dalam hidup, karena faktanya memang ada orang yang tidak bijaksana menjalani kehidupannya. Benar ya? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat ada orang yang nggak bisa atau tidak bijaksana juga dalam mengelola uang, sehingga hidupnya boros atau suka-suka, hidup sembarangan. Ada orang yang tidak bijaksana dalam mengatur keuangannya. Ada juga orang yang tidak bijaksana mengelola waktu dan kesempatan dalam kehidupan, sehingga dia bisa menyia-nyiakan waktu, malas, membuang waktu hanya untuk hal-hal yang gak berguna, sehingga banyak kesempatan dalam hidupnya lewat. Ada orang juga yang tidak bijaksana dengan kesehatannya. Nah ya, gak bijaksana dalam kesehatan, makan sembarangan, benar gak? Saya termasuk yang kurang bijaksana ternyata Bapak. Saya sadar juga, karena saya kadang-kadang makan nggak sembarangan juga. Itu kalau makan di depan ruko itu ada tukang bubur Bapak Ibu. Bubur sini kan kalau masak bubur itu ada jeroan, usus, sate ati, ampla, ya kan? Itu kadang-kadang cuma bisa dilihatin. Yang ini makan juga. Nggak bijaksana sih kadang-kadang. Ini saja Bapak Ibu Saudara, selama PSBB saya cukup ketat dengan kesehatan, tapi begitu sampai Jakarta longgar semua, bener-bener longgar. Ini terakhir saya timbang sudah 78 dari 71 badan. Tapi nggak bijaksana juga kalau kita semua makan akhirnya kita sakit, bukan karena penyakit, tapi gara-gara kita nggak bisa bijaksana dalam mengelola makanan kita. Ada juga orang yang nggak bijaksana dengan perkataannya, sehingga kalau dia ngomong nyakitin orang lain, dia ngomong sembarangan, kata-kata yang nggak perlu keluar juga kadang-kadang keluar dalam kehidupan. Intinya Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan memang seringkali kita harus bijaksana dalam mengelola segala sesuatu.
Dan hari ini kita belajar dari Musa. Musa minta satu hal yang menarik, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kenapa Musa? Kalau kita tarik Bapak Ibu Saudara, apa yang melatar belakangi atau kira-kira bagaimana kita melihat perenungan Musa itu sehingga dia bisa berkata, Tuhan tolonglah supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Musa dalam pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa bijaksana dalam hidup. Yang pertama, kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Musa berkata, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari segala selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya bisa disimpulkan menjadi satu kalimat. Kalau saya boleh menyimpulkan bahwa kenapa kita harus bijaksana, apa yang membuat kita harus berpikir supaya kita hidup bijaksana. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan, yang harus kita perhitungkan adalah adanya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Apa yang perlu kita perhitungkan supaya kita bijaksana? Yang pertama kata Musa, ingatlah bahwa dalam kehidupan ada Tuhan yang berkuasa, tapi cuma tidak berkuasa, tetapi Dia berdaulat. Dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan ketika dipanggil, diutus untuk membebaskan umat Israel, perjalanan di padang gurun 40 tahun, dan Musa menyaksikan banyak kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kata kedaulatan Allah dalam kehidupan, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memperhitungkan baik-baik hidup kita bijaksana. Kalau kita ingat, dalam kehidupan ada Tuhan yang berdaulat. Saya pernah khotbah ini waktu PSBB. Pertama kali kita nggak boleh ibadah, lalu kita online. Khotbah saya pertama bicara soal kedaulatan Allah. Saya sudah jelaskan beberapa hal, saya nggak perlu jelaskan lagi sekarang. Tapi yang intinya begini Bapak Ibu, kedaulatan Allah itu bicara soal otoritas tertinggi yang Allah miliki. Dia punya segalanya, Dia ciptakan segala-galanya, dan Dia tidak sebanding dengan apapun. Itu merupakan otoritas dan kekuasaan yang paling tinggi. Tapi sisi yang satu lagi Bapak Ibu Saudara melihat bahwa segala sesuatu terjadi dilakukan berdasarkan kehendaknya. Itu namanya kedaulatan. Terjadi karena berdasarkan kehendaknya. Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Ini firman Tuhan berkata, sebab Ia berfirman kepada Musa. Perhatikan ini. Apa yang difirmankan Allah kepada Musa? Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam kedaulatannya Dia bertindak berdasarkan kehendak dan kemurahannya. Jadi secara sederhana, kalau Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa hidup ini berdasarkan kemurahan Tuhan, saya ada karena kemurahan Tuhan, saya bisa ini karena kemurahan Tuhan, maka kita pasti hidupnya bijaksana. Tapi kalau kita nggak berpikir bahwa segala sesuatu ini karena Tuhan, kita pasti hidup sembarangan. Karena hanya orang yang bisa menghargai kemurahan Tuhan itu, dia pasti hati-hati mengelola uang, hati-hati bertindak, hati-hati berkata-kata, hati-hati dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa kehidupannya hari ini bukan karena dia, bukan karena orang lain, tapi karena tangan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa bijaksana, kita harus ingat kita ada karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, ayat 3, 4, 5, dan 6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami bijaksana, kata Musa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di situ kita diajak untuk mengakui supaya kita bisa memperhitungkan kehidupan kita dan jadi bijaksana. Kita diajak melihat satu fakta, kata Musa.
kalau kita mengakui bahwa manusia itu terbatas. Di situ dikatakan manusia itu dari debu kembali kepada debu, seperti satu giliran jaga. Bahkan digambarkan seperti rumput yang baru kelihatan pagi-pagi, petang sudah tidak ada, disut dan layu. Ya memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ensiklopedia Alkitab ada jenis tumbuhan ya begitu. Pagi itu tumbuh kelihatan, lalu kena matahari dia layu, kering, besoknya sudah tidak ada, sudah mati. Dan itu digambarkan seperti kehidupan kita manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, satu saat kita diajarkan bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, bahkan waktu hidup kita terbatas. Kalau kita sadar dan kita memperhitungkan bahwa saya ini punya kesempatan hidup cuma sekali dan sangat terbatas, kapan saja bisa game over, kapan saja bisa mati, maka kita pasti hati-hati hidup. Kita pasti bijaksana dalam kehidupan. Kalau kita sadar bahwa kita ini bisa mati kapan saja. Ya, hari ini siapa yang duga ada COVID-19? Siapa duga yang mati karena COVID-19? Tidak ada. Dan ini menunjukkan fakta sehebat apapun teknologi dan lain sebagainya, belum mampu loh. Sampai sekarang masih dicari vaksinnya dan lain sebagainya. Sudah banyak korban yang mati. Ini menunjukkan betapa rentangnya hidup manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memahami hari ini, maka kita tidak bijaksana dalam hidup nanti. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup saya terbatas, maka kita akan bijaksana dalam mengelola kehidupan kita hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita dikasih kesempatan. Tidak banyak orang punya kesempatan seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa datang beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa melayani pekerjaan Tuhan, masih bisa bekerja, bisa ini dan lain, bisa itu, masih punya kesempatan. Mari kita pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita gunakan dengan bijaksana kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Seperti ada lagu ya Bapak Ibu Saudara yang sekarang juga sudah meninggal. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sadar bahwa betapa singkatnya hidup ini, kita diajar kemudian untuk hidup takut akan Tuhan, takut akan Dia dan melakukan segala kebenarannya. Karena anytime kita bisa mati. Kematian itu nggak pandang usia sekarang. Kematian itu nggak pandang tempat. Kapan, di mana saja. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di tengah jalan, bisa di pesawat, bisa di mana saja. Caranya pun beragam, bisa tidur, bisa sakit, bisa lain-lain segala. Ada orang yang meninggal karena digigit nyamuk kan, demam berdarah. Nyamuk. Itu sebabnya kalau sadar bahwa hidup ini terbatas, mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Kita isi waktu hidup kita untuk melayani Tuhan, pekerjaannya, melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Dan kita, kata Paulus, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Itu sebabnya kuasailah dirimu, cari kehendak Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan, mari kita lakukan ini buat Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, ayat 7, 8, 9, 10 dan 11. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh belas kasihan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya dan kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayani. Banyak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita perhitungkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa bijaksana di hadapan Tuhan menurut Musa. Yang ketiga adalah kalau kita sadar bahwa tidak ada satupun makhluk yang tidak luput dari hukuman Allah. Di sini dikatakan kami habis lenyap karena murkamu dan kehangatan amarahmu, kami terkejut dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini Musa punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel umat pilihan Tuhan, bayangin.
Bangsa ini dipilih Tuhan secara khusus jadi umat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran waktu ketemu Tuhan di Sinai dikatakan begini, engkau umat kesayanganku. Tuh. Gak ada bangsa lain yang istimewa selain Israel. Tapi saya mau kasih tahu, yang istimewa juga digebuk. Bapak Ibu Saudara, kalau baca kitab Bilangan, itu semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun, gak diizinin Tuhan masuk tanah Kanaan. Yang masuk tanah Kanaan cuma yang lahir di padang gurun. Makanya ada kitab Ulangan, diulang lagi sama Musa untuk generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya nggak ada jaminan juga Bapak Ibu Saudara berkata, oh, saya kan penting udah Kristen, aman-aman hidup. Enggak Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah, Tuhan pukul kita, Tuhan hajar kita. Kenapa? Karena itu adalah hukumnya. Alkitab berkata dalam Ibrani, kalau ku hajar, ku tegur, kamu anak. Kalau nggak diajar, nggak ditegur, bukan anak. Kalau kita melakukan satu pelanggaran dan Tuhan masih pukul Bapak Ibu Saudara, saya itu karena Tuhan menganggap kita ini anaknya, saya harus ajarin. Nggak ada, kata Alkitab, nggak ada ayah yang nggak didik anaknya, kan begitu. Ajar, pukul, ditegur. Tapi kalau Tuhan diam saja, berarti kita bukan anaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa dalam hidup ada yang namanya tanggung jawab ini, kita pasti bijaksana. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Makanya hati-hati dalam melakukan segala sesuatu supaya jangan Tuhan tegur kita karena kita salah. Pak Andre sering ditegur Tuhan nggak? Sering. Banyak salahnya juga? Banyak. Jadi gak jaminan pendeta, gembala, gak jaminan. Dipukul juga. Kenapa? Karena ini berlaku untuk semua Bapak Ibu Saudara. Sayangnya banyak orang nggak sadar tentang didikan itu. Makanya Tuhan sayang sama Daud. Daud waktu ditegur dia langsung tahu ini saya salah. Saya minta maaf. Tapi ada orang yang udah ditegur berkali-kali hatinya masih keras, nggak bisa dibilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar ada teguran-teguran Tuhan dalam hidup, maka kita akan hidup dengan bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita hidup dan belajar hidup dalam bijaksananya Tuhan. Saya pun berdoa kiranya hikmat Tuhan terus hadir dalam hidup saya supaya saya juga jangan salah. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.
waktu hidup kami adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni pelanggaran kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih ingatkan kami, menegur kami,